Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Halidah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hadis maudhu. Pertama, pengertian hadis maudhu. Secara etimologis, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wadha'a yang berarti al-isqat, menggugurkan, al-tark, meninggalkan, dan al-iftira' wa al-ihtilaq, mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara terminologis, menurut Ibnu Al-Salah yang kemudian diikuti oleh Imam Al-Nawawi, mendefinisikan hadis maudhu sebagai hadis yang diciptakan dan dibuat-buat. Sementara itu, Mahmud Al-Tahan mendefinisikannya sebagai kebohongan yang diciptakan dan diperbuat serta disandarkan kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Yang kedua adalah sejarah awal hadis maudhu. Masuknya penganut agama lain ke dalam Islam secara besar-besaran, secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Di satu sisi, alasan mereka masuk Islam karena memang tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun, di sisi lain, mereka masuk Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan tersebut disebut dengan zindik. Pertikaian politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi awal timbulnya benih-benih fitnah yang memicu munculnya pemalsuan hadis. Tetapi pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh keyakinan akan kepalsuan suatu hadis. Pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, mulai maraknya pemalsuan hadis, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut penyaksian Hamad bin Zaid, terdapat 14.000 hadis maudhu, sedangkan menurut Abdul Karim Al-Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Pertama, fanatisme yang keliru. Sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis mendorong kalangan mawali untuk membuat hadis palsu sebagai upaya untuk mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Kedua, faktor politik. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, timbullah perpecahan di kalangan umat Islam dan muncullah beberapa golongan seperti Syiah. Setelah terjadinya perang Siffin, muncul juga beberapa golongan seperti Khawarij dan golongan pendukung Muawiyah. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar. Mereka juga berusaha untuk mempertahankan kelompoknya dan mencari simpati massa dengan cara mengambil dalil Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada dalil yang mendukung kelompoknya, mereka mencoba mentakwilkan dan memberikan penafsiran yang terkadang tidak layak, sehingga mereka membuat suatu hadis palsu. Ketiga, faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun, di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan keburukan, yaitu dengan menciptakan sejumlah hadis maudhu
yang bertujuan untuk merusak ajaran Islam dan menghilangkan kemurnian serta ketinggiannya dalam pandangan ahli fikih dan ahli ilmu. Golongan ini terdiri dari golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Keempat, faktor kebodohan. Ada golongan umat Islam yang suka beribadah, namun kurang memahami ilmu agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Biasanya, hadis palsu semacam ini menjanjikan pahala yang sangat besar kepada perbuatan kecil. Kelima, faktor popularitas dan ekonomi. Para tukang cerita dan ahli kisah melakukan pemalsuan hadis dengan tujuan untuk menarik simpati orang banyak, serta agar para pendengar kisahnya merasa kagum terhadap kisah yang mereka sampaikan, ataupun dalam rangka untuk mendapatkan imbalan materi. Pada umumnya, hadis-hadis yang mereka ciptakan cenderung bersifat berlebih-lebihan, bahkan tidak masuk akal. Demikian juga para pegawai dan tokoh masyarakat yang ingin mencari muka kepada penguasa dengan cara membuat hadis maudhu supaya lebih dekat dengan penguasa agar mendapatkan fasilitas tertentu atau popularitas. Yang keempat, yaitu hukum meriwayatkan hadis maudhu. Diharamkan meriwayatkan hadis maudhu dengan menyandarkannya kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu dengan menjelaskan kepalsuannya. Hal ini disebabkan meriwayatkan hadis maudhu adalah suatu bentuk dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Keharaman meriwayatkan hadis maudhu berlaku pada semua keadaan, baik yang berkaitan dengan hal hukum, targhib, atau dorongan kebaikan ancaman keburukan, juga yang berkaitan dengan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menceritakan suatu hadis tentang aku dan dia tahu bahwa itu dusta, maka dia termasuk golongan pendusta." Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, yaitu penanggulangan dan pemberantasan hadis maudhu. Para ulama mengambil langkah yang sangat baik untuk memberantas dan memerangi pemalsuan hadis, serta berusaha menanggulangi dan menghindarkan bahaya para pemalsu hadis. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. 2. Memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. 3. Pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan, hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. 4. Menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. 5. Menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Selanjutnya adalah akibat munculnya hadis maudhu. 1. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam. 3. Melemahkan jiwa dan semangat keislaman. 4. Mencemarkan pribadi Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan, keluhuran budi, dan kemuliaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.